Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Herunisa, NPM saya 10 12 10 30 dari kelas C4 Manajemen. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Budi Jatmiko. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang Ma'rifatullah. Dalam poin Ma'rifatullah ada muqaddimah. Ma'rifah berasal dari kata arafah yaitu ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan untuk apa ia dibuat. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Urgensi mengenal Allah Ta'ala. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita, berdasarkan alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama, karena al-maudu tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu, pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob arti aslinya yang punya atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung buatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang kuat di sini ada dalil nakli yang tertulis dalam kitab, ada dalil akli yaitu akal atau logika, dan ada dalil fitri atau naluri atau sunatullah. Dan yang alasan ketiga yaitu karena ma'rifatullah yang arti mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan atsimar atau buah hasil dan pengaruh di dalam jiwa, yakni raful imani wa taqwa yang artinya meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Poin yang pertama ada at-tumaninah yang berarti ketenangan. Kedua ada al-amnu, rasa aman. Ketiga ada al-huriyah, kemerdekaan. Keempat al-barakat, keberkahan. Dan yang terakhir ada al-hayut thayyibah, kehidupan yang baik. Menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Bahkan selagi kita boleh nampak dengan mata kepala kita, maka itu bukanlah Tuhan. Allah juga menganjurkan kepada manusia menerusi Nabi Muhammad SAW supaya berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah, tetapi jangan sekali Anda berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran
agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Dalam materi ini ada ayat-ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah, ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Dan yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Selanjutnya ada metode Islam. Metode Islam dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Walau bagaimanapun, dengan akal semata-mata tanpa panduan dari penciptanya akan mencapai pemikiran cukup terbatas. Apalagi jika dicampurkan dengan anasir hawa nafsu dan zan. Gabungan antara kemampuan, akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesalahan apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Adapun poinnya menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Dan materi terakhir ada mengenai metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari serata dunia, tetapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya. Kebanyakan berlandaskan duga-dugaan, sangka-sangkaan, dan hawa nafsu. Pastinya, metode cacamerba ini tidak akan sampai kepada natijah yang sebenar karena bayang-bayang hayalan tetap menghantui pikiran mereka. Ada Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air yang berasingan dengan rupa-rupa yang berbeda seperti yang digambarkan oleh Hindu, Buddha, dan seumpamanya. Di dalam metode selain Islam ini, contohnya yaitu ada dugaan hawa nafsu dan ragu-ragu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.